di surga yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu perintah dalam Alkitab yang sering kali terasa sulit untuk dilakukan, yaitu mengasihi musuh. Secara manusiawi, kita lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang menyakiti kita. Namun, Yesus datang membawa ajaran yang berbeda, yaitu ajaran kasih yang melampaui batas. Ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, kasih yang berbeda dari dunia. Dunia mengajarkan kita bahwa kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun Yesus mengajarkan hal yang berbeda tentang prinsip dunia ini. Dia memerintahkan kita untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, bahkan mendoakan mereka yang mengutuk dan mencaci kita. Ini bukan kasih yang biasa, tetapi kasih dari Ilahi, kasih yang bersumber dari Allah itu sendiri. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuh Allah. Jika Tuhan sendiri mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, kita pun dipanggil untuk meneladani kasih-Nya. Yang kedua, mengasihi musuh, tanda murid Kristus. Sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Salah satu tanda utama pengikut Kristus adalah kemampuan untuk mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Yesus sendiri memberikan teladan dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Ketika di kayu salib ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah contoh kasih sejati, kasih yang tidak bergantung pada perlakuan orang lain, tetapi kasih yang berasal dari hati yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Yang ketiga, cara mengasihi musuh. Bagaimana cara kita mengasihi musuh seperti yang Yesus ajarkan? Yang pertama, berbuat baik kepada mereka. Jika ada orang yang menyakiti kita, jangan membalas dengan kebencian, tetapi dengan perbuatan baik. Yang kedua, mendoakan mereka. Dia memiliki kuasa untuk mengubah hati, baik hati kita sendiri maupun hati yang menyakiti kita. Yang ketiga, memberkati mereka. Mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakitkan atau membalas dengan kutukan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Dengan kekuatan kita sendiri, kita mungkin tidak mampu, tetapi dengan kasih Kristus yang bekerja dalam hidup kita dapat melakukannya. Marilah kita belajar untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi, sehingga dunia melihat terang Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.